Kami itu memang dari dulu, sejak Bu Sumirah itu memilih bahan-bahan premium. Jadi termasuk bawang merah, bawang putih juga bukan los itu. Kita milih, jadi pilihan. Jadi tetap ayamnya juga ayam kampung. Jadi semuanya serba premium lah Mas. Termasuk cara kami menyajikan, termasuk tempatnya sekarang ya. Alhamdulillah bisa membuat lebih nyaman dan lebih bersih dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau digitnya sehari ya kisaran 2-3 juta. Pas rame ya lumayan lah, bisa 150 mangkok. Kalau sepi ya nggak sampai 100. Pesan yang paling saya ingat sampai sekarang Bu Sumirah itu berpesan begini. Ojo seneng-seneng nek warungmu pas rame, yo ojo susah-susah nek warungmu pas sepi. Intinya harus banyak bersyukur. Sampai sekarang dengan terapkan itu? Betul, saya terapkan. Saya itu setiap hari kemana-mana sama ibuku loh Mas. Nggak pernah sendiri, diajak kemana-mana. Jadi ya sangat kehilangan pada waktu itu. Meskipun sudah punya suami, punya anak, tetap apa kehilangan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Yuli, ownernya Sop Ayam Bu Sumirah, generasi kedua. Pada awalnya ya saya sendiri Mas, sama staf, sama karyawan-karyawan. Lalu setelah anak saya selesai sekolah, saya minta untuk bantu-bantu, dia bisa dan mau. Lalu selanjutnya sekarang ada anak saya yang membantu. Sebelumnya saya kan tahun 94 saya selesai kuliah. Saya kuliahnya di ABM, sekarang STIE Malang Kuseswara. Saya ambil jurusan manajemen keuangan. Lalu 95 menikah. Setelah itu saya masih ya idealisme sarjana, ngelamar kerja sana sini juga. Sempat jadi TU di sebuah asuransi negeri BUMN. Lalu setelah 2 tahun saya resign karena repot juga ada anak kecil ya. Jadi saya terus diminta sama Bu Sumirah, ibu saya, tahun 2002 Mas, untuk membantu dan nanti selanjutnya untuk meneruskan usahanya ini. Pada waktu dulu itu Mas kan kuliner-kuliner hit gitu kan masih jarang ya. Cuma ibu saya itu berpegangan bahwa usaha ini nanti selanjutnya nggak akan surut lah, istilahnya masih bisa dan cukup untuk makan dan hidup. Terus disemangati lebih lah dari kalau hanya gaji karyawan pada waktu itu. Untuk warungnya itu masih sewa di Ponorogo pada waktu itu, lalu di TU Umar, selanjutnya 4 tahun lalu kita pindah di sini. Kalau dari awal Bu Sumirah itu saya masih umur 3 tahunan ya, tahun 1974 akhir kalau nggak salah itu ceritanya begitu. Ibu saya merintis Sop Sumirah ini kan dari resep leluhur dari Mbah Buyut. Jadi Mbah Buyut dulu sempat jualan sop itu cuma dipikul gitu loh. Itu bertempat sekarang di Puskesmas Kota. Di pojokannya itu dulu ada pohon beringin di situ, rumah berteduh di situ. Jadi kayak deprok gitu. Selalu nggak ada lagi yang meneruskan setelah Mbah Buyut meninggal. Terus ibu itu punya ide, sebelumnya kan juga jualan nasi, cuma bukan sop ayam. Kayak nasi campur gitu Mas, ada rawon, ada kayak gitu. Lalu Bu Sumirah pengen meneruskan sop ini, resepnya Mbah. Karena dipikir kan nggak terlalu banyak masakan yang harus diolah, cuma satu macam gitu aja. Kalau sop ayam sama soto itu tetap beda di bumbu juga Mas. Kalau mungkin penyajian isian dan toppingnya itu sama ya. Mas sayur mayur kayak kubis, cambah, mie, seledri, ayam suwir sama berambang goreng ya. Tapi kalau soto kuahnya sama sop itu beda. Kalau sop itu hanya bumbu sederhana, bawang, berambang, merica, polo, ada sedikit air kunyit untuk penghilang rasa amis gitu aja.
Tapi kalau kuah soto kan ada macam-macam, ada yang pakai santan dan tidak. Terus bumbunya juga lebih lengkap. Ada kemiri, ada tumbar, ada daun serai, ada daun jeruk kayak gitu. Tapi menurut para pelanggan kami, sop itu kuahnya seger sekali dan istilahnya jauh lebih aman untuk kesehatan juga ya, nggak ada kemiri, nggak ada santan. Taste-nya lebih ringan juga. Lebih cocok juga kalau sedang sakit flu, kayak badan nggak enak, capek-capek. Itu kan mengandung banyak kandungan rempah untuk kesehatan kan. Bawang merah, bawang putih, merica, pala, itu kan bagus untuk kesehatan tubuh, untuk stamina juga. Termasuk kaldu ayamnya sendiri kan dari ayam kampung. Jadi lebih banyak proteinnya juga. Dari kepala sampai kaki dipakai, sampai jeruan semua dipakai. Diolah semua. Banyak juga, dari saya lihat komentar-komentar di Google juga mahal sekali kayak gitu. Ya begini Mas, kami itu memang dari dulu sejak Bu Sumirah itu memilih bahan-bahan premium. Jadi termasuk bawang merah, bawang putih juga bukan los itu, kita milih. Jadi pilihan. Kalau beli los kan rucah ya, ada yang kecil, ada yang besar. Kalau kita pilihan. Termasuk ayamnya juga, ayamnya kami milih khusus untuk ayamnya. Kalau jago kan memang lebih murah tapi lebih gede, tapi secara kaldu kurang gurih. Terus kalau dagingnya juga kurang empuk, tampilannya juga lebih cantik ayam babon karena lebih bersih putih. Terus untuk kaldu juga lebih enak ayam babon. Jadi tetap ayamnya juga ayam kampung. Jadi semuanya serba premium lah Mas, termasuk cara kami menyajikan, termasuk tempatnya sekarang ya alhamdulillah bisa membuat lebih nyaman dan lebih bersih dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi bisa untuk catering, untuk acara keluarga, kumpul-kumpul sama teman, atau menjamu tamu, menjamu relasi, kayak gitu. Saya memilih partner kerja di pasar, jadi bakul-bakul yang kami pilih itu adalah bakul-bakul yang bisa ngeladeni permintaan kami. Kalau yang tidak ya saya pindah ke bakul lain. Jadi sampai sekarang ya sudah puluhan tahun ya kami bekerja sama dengan para bakul ini, termasuk bakul sayur mayur, bakul ayam, kayak gitu. Terus bakul palen-palennya kayak beras, gula, minyak itu juga ada punya bakul sendiri, semua bisa melayani permintaan kami kan. Standarnya kita kan sudah punya standar sendiri. Kalau karyawan sekarang kan kita shift ya Mas, dari pagi ada sampai jam 6 sampai jam 1 siang bukanya, lalu ada lagi buka jam 4 sore sampai jam 9 malam. Jadi kami ada sekitar 15 karyawan. Ya dulu ibu saya itu pada awal-awal saya bantu-bantu ya Mas, masih ada Bu Sumirah. Pada waktu beliau itu saya minta begini, Bu, kenapa tidak beli lokasi yang di tengah kota? Tidak mau, katanya uangnya tidak nutut. Terus dia mau, kenapa tidak pinjam bank? Saya kan mengusulkan begitu. Tidak mau, saya mikir hutang. Lalu saya sempat juga berangan-angan, andai nanti Sop Sumirah punya lokasi sendiri. Ya dipicu juga dari komentar-komentar pelanggan Mas, kenapa usaha segede ini belum punya lokasi sendiri, semacam kayak gitu. Kenapa kok tidak berusaha pinjam bank kan pena gitu. Tapi ya saya mikir juga ya, kami berhitung juga dari sedikit tabungan ditambahkan lalu bisa punya usaha seperti ini. Bertahap Mas, awalnya cuma beli tanah aja, lalu kita renov pelan-pelan. Bu Sumirah sendiri kan juga punya tabungan ya, sedikit lah celengan. Lalu diberikan ke saya untuk buat depot. Termasuk ini tinggalannya Bu Sumirah juga. Kalau digitnya sehari ya kisaran 2-3 juta. Pas rame ya lumayan lah, bisa 150 mangkok. Kalau sepi ya nggak sampai 100. Kemarin pas pandemi itu, semua kan nggak ada yang berani keluar ya Mas ya. Sampai saya juga merumahkan karyawan juga. Pada waktu itu masih di Kauman ya, karyawan saya masih 8 orang.
Jadi masuk 2 hari sekali, giliran dibagi anak depan 2, anak belakang 2, bergilir masuknya. Ya tetap mereka saya gaji tetap, tapi ya harus libur 2 hari itu tanpa gaji, tapi tetap saya kasih beras, mas, saya kasih yang masalah lauk pauk nanti mereka terserah. Yang penting kalian dapat beras, tidak lapar gitu aja. Itu sepi sekali kita, cuma menyembelih ayam 4-5 ekor sehari. Lakunya juga karena ada bantuan kurir gitu. Jadi pembeli itu cuma telepon, pesen gitu aja. Kalau enggak ya WA di kurir, pesen gitu aja. Minus. Saya bayar listriknya ambil tabungan, cuma bisa makan gitu aja. Sosmed itu sangat-sangat membantu. Sebelumnya memang sudah ada ya, kayak YouTuber itu sudah ada beberapa, lalu liputan trans juga pernah. Sejak pandemi itu sosmed kan naik ya mas, karena orang jarang keluar rumah ya, semua beraktivitas lewat sosmed. Pindah ke sini tuh posisi masih pandemi, tapi sudah menjelang mau calling down. Jadi waktu itu kita dibantu juga ya kayak penjenengan itu, vlogger-vlogger kayak gitu, YouTuber ya alhamdulillah. Lalu anak saya kan mulai sudah selesai kuliah bikin Instagram Sob Sumira. Bu Sumirah itu beliau kan single parent. Jadi bapak saya tuh meninggal tahun 76. Saya masih TK pada waktu itu. Lalu beliau berusaha bangkit sendiri, berjuang sendiri dari nol juga, dari sewa warung kecil, masih kayu, rumah kayu, belum tembok juga, sampai beliau bisa membuat rumah tinggal sendiri, sampai punya tabungan, sampai bisa pindah ke warung yang lebih layak, lebih bagus, lebih bersih. Beliau adalah sosok ibu yang mandiri, bijaksana, sabar. Sabar juga ke karyawan, sabar juga ke pembeli. Maka saya agak sedikit kayak gimana gitu kadang dengan pembeli yang rewel. Ya maklum masih muda waktu itu. Nah, sekarang saya juga belajar banyak maklum. Kita sebagai penjual ya harus tetap melayani apapun permintaan pembeli. Pesan yang paling saya ingat sampai sekarang Bu Sumirah itu berpesan begini, ojo seneng-seneng nek warungmu pas rame, yo ojo susah-susah nek warungmu pas sepi. Intinya harus banyak bersyukur gitu. Sampai sekarang dengan terapkan itu? Betul, saya terapkan. Saya itu setiap hari kemana-mana sama ibuku loh mas. Nggak pernah sendiri, diajak kemana-mana. Jadi ya sangat kehilangan pada waktu itu. Meskipun sudah punya suami, punya anak, tetap apa kehilangan ibu. Pada waktu kecil tuh masih belum punya bakul tetap ya. Belanja itu kan ke pasar naik becak. Saya ikut, belum berangkat sekolah. Subuh gitu, bangunin diajak ke pasar. Karena ya pembantu masih sedikit ya, belum ada yang ngasuh. Jadi diajak ke pasar. Waktu pasar lagi dibangun itu, pindah ke pasar sore yang utaranya stasiun, itu pasar sayur, sore pindah ke situ. Ya sore diajak belanja. Mengenang banget Bu ya? Banget. Panutan mas, begini karena cara berpikir orang dulu sama sekarang itu kan beda ya mas. Kalau orang sekarang itu lebih berani menghadapi tantangan ya. Kalau dulu kayak untuk beli lokasi usaha sendiri aja takut kan Bu Sumirah. Kalau anak saya mungkin ya nantinya tinggal melanjutkan aja ya mas. Semoga nanti dia bisa eksis dan bertahan. Yang penting kan cara melayani pembeli harus tetap baik, mempertahankan kualitas bahan-bahan makanan, bahan-bahan masakannya untuk Sob Sumirah, mempertahankan cita rasa, pelayanan harus ditingkatkan juga seperti itu. Kemarin dibantu seorang teman yang kebetulan kenalan dengan tidak sengaja, saya dibantu meresepkan. Barangkali nanti Sob Sumirah berkembang ke luar kota kayak semacam itu ya. Nanti kalau ada rezeki misalkan pengen buka usaha di kota besar atau kota wisata, saya sudah punya bekal lah. Cara menghitungnya sudah diajari. Mimpi saya yang belum kesampaian itu pengen buka usaha di luar kota, terutama kota wisata. Kemarin tuh ya ngomong-ngomong sama keluarga pengen ke Malang dulu.
sekarang kompetitor di Tulungagung juga banyak kan, makin banyak bermunculan resto-resto, depot-depot, kulineran khas lokalan. Ya namanya persaingan dagang ya tetap Mas ya namanya, tapi rezeki itu tetap orang punya rezeki masing-masing ya Mas. Jadi saya tetap percaya diri, pasti masih ada yang pelanggan-pelanggan setia kayak ketok tular. Jadi kalau aku tahu maem nang kono enak gitu. Ada temennya yang direkomkan, makan di sini. Karena sering-sering kali memang begitu. Dan itu saya dikasih tahu temen, saya lagi berkunjung ke Tulungagung, jangan lupa makan di sini kayak gitu. Bahkan kalau ada pelanggan kami datang kemari, terus dia ada yang tanya, Bu kuliner mana aja, yang maunya yang seperti apa? Kalau daging kambing, olahannya begini-begini, di sana yang recommended, kayak gitu. Kalau khasnya Tulungagung, semacam lodo, sumpil, tahu lontong, kayak itu di sana. Saya selalu memberi rekom. Karena ya saya pikir dengan begini kan nanti Tulungagung jadi bisa hidup dan berkembang gitu, termasuk pariwisatanya juga. Kalau mau piknik ke sana Bu, kebun belimbing ke sana. Momen istimewanya ya kalau pas rame-rame gitu, anak-anak kerjanya kompak kayak gitu, tidak ada kesalahan melayani pembeli kayak gitu tuh puas Mas, rasanya marem banget kayak gitu. Pada waktu itu kan kuliner belum jadi tujuan wisata. Orang sekarang berpikir bahwa Sabtu Minggu itu healing, wisata, baik wisata jalan-jalan dan wisata kuliner. Itu sebuah kebutuhan untuk orang sekarang. Kalau dulu tidak Mas, orang makan itu ya hanya untuk makan dan memenuhi rasa lapar karena kebutuhan hidup. Sekarang enggak. Jadi pelanggan saya sekarang justru anak-anak muda kayak penjenengan itu sama keluarga, bersama teman, saudara. Tuh di hari Sabtu Minggu itu rata-rata rombongan keluarga. Kalau dulu zaman anak saya masih kecil, saya liburannya ya setelah Lebaran Mas. Setelah Lebaran itu Kupatan itu kan kita memang libur. Kalau Lebaran kan kita buka dari H1 setelah sholat itu kita buka. Nanti sampai hari ke-6, hari ke-7 udah libur. Nah itu baru dolan lah istilahnya. Sekarang sudah mulai banyak yang saya kasih pelajaran untuk bisa melayani, membuat. Jadi ya alhamdulillah saya lepas pelan-pelan bisa. Saya jauh lebih santai sekarang. Ini menjelang autopilot. Kalau kiat untuk para pelaku kuliner baru ya Mas ya, itu harus bertahan. Jadi harus konsisten. Jangan jualan tidak kayak gitu. Kalau ada saran-saran dari para pelanggan atau pembeli baru, apapun sarannya itu ditampung dan dipikirkan. Karena pelanggan juga banyak mau juga kan, mana yang pas, itu enggak semua harus direalisasikan. Terutama harus baik gitu loh Mas, jangan mudah menyerah. Kalau pengen eksis ya, tetap inovatif juga. Inovatif tidak harus merubah menu, misalkan merubah pelayanan, merubah kemasan, itu yang untuk berkemasan. Kalau untuk depot ya harus meningkatkan pelayanan, kebersihan terutama. Saya Yuli dari Sop Ayam Bu Sumira mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbicara, menyampaikan pengalaman saya. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.